Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita lewat ibadah keluarga malam hari ini. Walaupun hanya lewat tayangan video, tapi kita percaya ini adalah berkat dari Tuhan untuk saya dan saudara kembali membangun iman. Artinya bagaimana kita semakin memperkuat kepercayaan kita kepada Allah di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, di mana ada begitu banyak hal yang terus terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita terkadang tidak berdaya, putus asa, dan bahkan merasa kalah di dalam memerangi hidup ini. Mari Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita maknai firman Tuhan di malam ini lewat sorotan tema. Di sana dituliskan dalam sabda bina umat, Allah tahu apa yang terbaik. Saudaraku, kalau kita melihat tema khotbah kita ini, benar kita dituntut ke dalam pengertian kita tidak punya kuasa untuk menginterpretasikan Tuhan menurut pikiran kita, menurut keinginan kita. Tema kita kembali saya bacakan tertulis demikian, Allah tahu apa yang terbaik. Saudaraku, beranikah kita katakan virus corona yang mewabah di muka bumi ini, termasuk di negeri tercinta kita Indonesia, bahkan di lingkungan tempat tinggal kita di kota Surabaya ini, adalah yang terbaik dari Tuhan. Tentu ini baik untuk kita renungkan, saudara, karena kerap kali bahkan bisa kita katakan sampai hari ini kita berkata bahwa virus corona ini bukan sarana baik bagi kita di dalam mengekspresikan hidup, karena di dalam peristiwa corona ini banyak larangan, banyak hal yang membatasi ruang gerak kita dan seterusnya, sehingga kita melihatnya sebagai sebuah amarah, kebencian. Mari saudaraku, kita jawab pertanyaan ini. Tidak adakah kita melihat di balik kejadian ini atau di balik virus corona ini ada maksud Tuhan yang indah untuk saudara dan saya, sehingga kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan corona ini mengancam manusia supaya membuat manusia ingat betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan dan dia mencari Tuhan. Tidak bisakah kita berkata demikian saudaraku, supaya sarana yang ada sekarang ini menjadi betul-betul sarana introspeksi, sarana koreksi bagi diri kita. Wow, kenapa ada corona? Karena kita sudah jauh dari Tuhan. Saya pikir ini baik, supaya ibadah di rumah tidak kita maknai dengan sungut-sungut, malas cuma di rumah terus, malas cuma lihat video terus. Tapi betul-betul ini kita saranai, kita maknai dengan kerelaan sambil menanti janji Tuhan, janji kelepasan, pembebasan. Kita tetap setia kepada Allah. Saya pikir saudaraku, kita mari belajar untuk memahami ini demikian. Dan tentu untuk bisa ada di situasi itu, kita membutuhkan iman yang teguh. Kalau kita tidak punya iman, saudaraku, percuma. Karena orang yang mengandalkan pengetahuan akan terjebak oleh kepintarannya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu dituntun oleh Allah.
dikatakan Yakub kepada anaknya Yusuf. Yakub sadar betul tidak sedikit persoalan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya sampai di hari tuanya. Dia berhadapan dengan lawan, dia harus berperang, dia harus berjuang untuk mempertahankan hak-haknya. Bukan cuma dirinya, tapi ayahnya juga, nenek moyangnya juga, Abraham dan Ishak dan seterusnya. Banyak sekali situasi-situasi malang yang juga Yakub alami ketika dia tahu dia kehilangan Yusuf dan seterusnya. Anak yang dia temui di Mesir, sehingga di khotbah tadi pagi dia katakan, saya benar-benar tidak sangka kalau saya akan bertemu dengan kamu lagi di Mesir ini. Bahkan bertemu dengan anak-anakku yang adalah cucuku. Semua itu karena Tuhan. Yakub tidak pernah lari dari Tuhan. Di situasi dia tergoncang sekalipun oleh badai yang besar dalam hidup yang dia jalani, dia tetap fokus menyembah Allah. Itu kita bisa lihat saudaraku dalam ayatnya yang ke-15 baca kita, dikatakan di sana begini. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Selama hidupku sampai sekarang, dialah gembalaku, dialah yang menuntun, yang menyertai. Dari ayahku, dari nenek moyangku, aku tetap berpegang pada imanku, karena aku tahu di dalam Dia hidupku akan selalu berada di dalam kekuatan dan semangat tetap menyembah Dia. Saya percaya saudaraku, kalau di masa-masa COVID-19 ini kita melihatnya dengan iman, maka percaya situasi sekarang ini tidak akan membimbangkan kita, tidak akan mengkhawatirkan kita, tidak akan membuat kita takut, karena kita tahu Tuhan tidak menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita, asal kita andalkan Dia. Kita terus hidup dalam kesetiaan, kekudusan kepadanya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita ikut Tuhan, pasti Tuhan buka jalan dalam kesulitan apapun. Tembok setinggi apapun, kokoh seperti apapun, Tuhan akan rubuhkan dan kita bisa berjalan sampai di waktu Tuhan. Kita tidak akan berhenti mengkaryakan diri sebagai pelayannya. Ini yang dikatakan juga kepada Yusuf. Kalau kita lihat di dalam ayat 17 sampai 19, di sana dibacakan demikian. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang suruh, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku
tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Menarik saudara. Dikatakan di bacaan pagi kita tadi, ia pun karena usia tua tidak lagi bisa melihat seperti apa cucunya, tapi dia tahu dengan mata imannya kepada siapa dia berikan kuasa atas petunjuk Tuhannya. Walaupun Yusuf melihatnya secara kasat mata, mengatakan ini tidak baik karena menurutnya Manasye yang lebih tua, bukan Efraim. Tapi kata Yakub, saya tahu apa yang kau maksud. Tapi ketika engkau melihat ini dengan imanmu, maka engkau akan berkata, apa yang ditetapkan Tuhan tidak ada yang salah. Itu temuan bagi kita. Allah tahu apa yang terbaik. Pertanyaannya, kalau Efraim menjadi besar, apakah kemudian Manasye tidak merasakannya sebagai kakaknya? Bukankah antara Efraim dan Manasye sama, satu darah, satu keluarga, satu keturunan? Ketika adik dikenal, kakak akan bangga. Ketika kakak dikenal, adik akan bangga. Itu yang dikatakan oleh Yakub. Aku tahu anakku. Antara Efraim dan Manasye sama-sama akan diberkati Tuhan, sama-sama akan memiliki yang terbaik dari Tuhan. Walaupun kemudian Efraim yang dipakai oleh Allah disebut sebagai keturunan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, tapi bukan berarti Manasye tidak diberkati. Mari saudaraku, kita bangun iman kita supaya kita tidak menginterpretasikan Tuhan menurut akal kita, menurut buah pikiran kita, tapi kita menempatkan Tuhan karena kita punya iman. Maka apapun yang diputuskan Tuhan, kita aminkan itu yang terbaik. Tidak ada yang salah. Sekali lagi itu yang dikatakan oleh Ayub dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 10, dia katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk tidak? Artinya sepanjang itu berkenan bagi kita oleh Tuhan, itulah berkat. Amin. Jangan bantah Tuhan saudara. Mari kita yakinkan diri kita bahwa benar kita orang-orang pilihan Tuhan. Seperti apapun keadaan kita, walaupun dalam pandangan manusia kita mudah katakan demikian, tapi ingat, kita pilihan Tuhan. Biarkan dalam pandangan mereka kita mudah, tapi dalam pandangan Tuhan kita pilihan Tuhan. Pertahankan itu supaya kita tetap dipilih lewat keterpanggilan kita untuk menjadi anggota keluarga Allah, berkarya terus untuk Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, di sana Tuhan akan menyertai dan memberkati.